Syekh Khalil Bangkalan, siapa gurunya? Ada Al-Habas, Sajani Dahlan, Hashim Asy'ari, siapa guru? Sajani Dahlan juga. Jadi berarti ulama-ulama besar kita di Indonesia rata-rata menyambung ilmunya dari Ahlul Bait. Maka mudah-mudahan pendapat yang tadi jangan sampai kena kepada awam, ya, dan jangan percaya itu adalah penyesat. Kiai Haji Abdullah Mukhtar dikritisi oleh Kiai Haji atau dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan mengatakan menanggapi kata pengantar Abdullah Mukhtar Sukabumi. Ini pun juga tidak disebutkan nama, tidak disebutkan gelar kehormatan. Kiai Haji juga tidak disebutkan ini, ya. Tapi saya tetap untuk memuliakan beliau, menghormati beliau sebagai ulama, sebagai kiai Nusantara, ya, untuk daerah Jawa Barat lah secara umum, ya. Di antara yang dikatakan oleh Abdullah Mukhtar, AMS inisialnya, adalah dan sungguh sangat ironis sekali. Ada seseorang yang ia telah dimabukkan oleh pujian. Ini maksudnya Kiai Imad. Sangat ironis sekali, sungguh, udah mas sungguh. Udah kemudian menggunakan redaksi sangat, sungguh, sangat ironis sekali, ada sekali. Ini kalau taukidnya itu sampai 3 kali nih teman-teman, ya. Sampai 3 kali. Jadi itu sudah taukid yang begitu luar biasa kuatnya. Kalau dalam bahasa Arab itu sudah menggunakan apa namanya inna li taukid, kemudian ada nun taukidnya, kemudian ditambah dengan sumpah wallahi inna zaidan laqaimun, begitu. Kalau dalam ilmu apa namanya, saya jadi lupa itu ilmunya, ilmu balaghah, ya. Ilmu balaghahnya seperti itu. Udah 3 ini. Sungguh sangat ironis sekali ada seseorang yang ia telah dimabukkan oleh pujian. Nah, jadi apakah kemudian pujian-pujian yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kiai Haji Imaduddin itu, ya, itu merupakan satu hal yang apa namanya membuat Kiai Haji Imaduddin Usman itu sampai terlena. Dan ketenaran oleh pujian dan ketenaran yang memiliki otak yang sinting. Edas. Berarti otaknya Kiai Haji Imad, mohon maaf Kiai, kalau ini masih membacakan sesuai dengan tulisan yang ada di sini, Kiai. Bukan untuk menyintingkan Kiai Imad ini, bukan, ya. Dan ketenaran yang memiliki otak yang sinting. Apa itu? Berkata bahwa di Indonesia tidak ada sedikit pun jasa Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, ini dari sini aja sudah salah ini. Kalau memang apa namanya membahas tentang jasa Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait Nabi iya tidak ada jasanya di Indonesia. Kenapa? Karena memang Ahlul Bait itu siapa? Ahlul Bait Nabi itu adalah istri-istri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyiduna Ali bin Abu Thalib, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun dzurriyyahnya itu beda, bukan Ahlul Bait. Nah, dari sini saja sudah salah. Ya, beda ini. Dari situ saja sudah salah ini. Oke. Kemudian bahkan dia berkata bahwa Ahlul Bait dalam kurung Balawi. Waduh. Ini lebih mengkhususkan ini. Ahlul Bait dalam kurung Balawi. Ini yang di jari saya ini. Ya. Ahlul Bait dalam kurung Balawi. Wah, emang sama ya antara Ahlul Bait dengan Balawi ya? Wah, ini namanya penyelewengan istilah. Karena memang untuk Ahlul Bait ya beda dengan Balawi. Jangankan dzurriyyah Nabi disebut sebagai Ahlul Bait, itu saja salah. Jangankan Balawi itu bisa masuk dalam kategori Ahlul Bait.
Zuriyah Nabi yang asli saja tidak bisa disebut sebagai Ahlul Bait. Kenapa? Karena pemaknaan dari Ahlul Bait ini, pemaknaan dari Ahlul Bait Nabi, yaitu hanya terbatas pada istri-istri Rasulullah, hanya terbatas pada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, dan plus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika memaksakan diri bahwa makna dari Ahlul Bait itu adalah Ba'lawi, nah ini namanya sudah penyelewengan makna dari sebuah istilah, dari sebuah kata. Waduh, gimana ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam satu waktu, satu hari ada seorang santri memutarkan video HP yang diunggah dalam video tersebut seorang yang mungkin saja kehilapan, habis-habisan membabat para Ahlul Bait Rasulullah dan memutuskan nasab para Ahlul Bait Rasul yang ada di Indonesia sampai menyambung kepada Sayyidina Hasan Husain, sampai menyambung kepada Rasulullah. Dan bukan sekadar itu saja, dia merang satu kitab yang isinya kitab itu memang semuanya dari awal sampai akhir tidak cocok dengan i'tikad dan pendirian kita sendiri, karena berbeda dengan guru-guru yang mengajarkan kepada hamba. Oleh karena itu waktu itu kita terpaksa menulis, dan di dalam mukadimahnya kita ditulis di sini karena tergugah, idza dhahara bid'ah wa sakata alim falaihi la'natullah. Kalau saatnya keluar bid'ah, sedangkan bid'ah ini bukan bid'ah lughawiyah, sudah kena bid'ah syar'iyyah, bid'ah fil aqidah, bahkan menyangkut tentang akidah keislaman. Kalau seandainya tidak berkutik, tidak kita ikut komentar, takut dilanda oleh laknat Allah. Ya, kita menulis dengan insyaallah kan Allah, bukan tujuan apa-apa, hanya sekadar modal yang ada, ilmu yang sekadar qatrah, sekadar satu tetes ilmu yang diberikan oleh Allah, tapi rasa kita mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sendiri dan kalangan kita sendiri dan untuk yang lain, yang mudah-mudahan akidah yang tersulut tadi tidak sampai kepada akidah umat Islam yang ada di Indonesia. Karena kalau seandainya tadi bahwa di Indonesia sudah tiada Habib lagi yang menyambung nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa argumen. Dan bukan itu saja, kurang lebih ada 27 masalah, dan insya Allah semuanya kita sudah tulis jawabannya, termasuk antara ke satu itu judul yang tadi, masalah ke satu, yaitu masalah bahwa nasabnya para habaib yang dalam kitab mereka yang tulis oleh penulis tersebut, namanya kitab Bayanul Zahabi. Di dalam itu kitab diterangkan bahwa sudah jelas tidak ada nasab sampai Rasulullah, bahkan untuk kelanjutan nasab sampai dalam perkataannya perlu membutuhkan tes DNA. Itu perkataan yang amat menyakiti kepada orang-orang yang mahabbah kepada, terutama kepada, dan menyakiti juga kepada Rasulullah. Dan kita ingat kepada hadis kedua, unsur akhaka zaliman aw madluma, bantulah, tolonglah oleh kamu orang yang menzalim, yang dizalimi. Caranya membantu yang mendolimi, luruskan dengan ikhlaskan Allah, dan membantu orang yang dizalimi, kita angkat mereka atas kebenarannya. Dalam kitab ini kita tulis mungkin dalam beberapa minggu sama santri. Nah, alhamdulillah Rasul dengan yang besar, kebanyakan guru kita adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang kita menyebar luaskan agama di daerah Jakarta dan sekitarnya, baik itu Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Jawa Barat dan sekitarnya, adalah ulama-ulama habaib. Sampai sekarang kita, kalau seandainya dibiarkan pendapat yang tadi, habaib itu betul-betul bukan, dan banyak lagi, sampai menyebutkan Habib juga tidak perlu, menyebutkan Syarif tidak perlu, bukan untuk orang tertentu, untuk siapa saja, dan menganggap orang-orang yang bukan habaib, yang alim, mengungguli anak-anak habaib yang tidak punya ilmu, dan banyak-banyak lagi.
kurang lebih 27 masa yang kita kulas di dalam kitab Al-Hisamul Maqsud. Dan kebetulan kitab ini sudah kita sampaikan kepada pembicara tersebut dengan perantaraan alumni-alumni kita ke sana. Tapi dia minta tempo jawaban sebulan. Kita tidak mau dijawab, mau tidak, terserah itu mah. Yang penting mudah-mudahan kita bisa membela. Kita membelatkan bagikan seorang yang di tepi jurang, yang di bawahnya api yang berkobar, takut mereka terjerumus ke api tersebut, kita tolong supaya selamat. Itu tujuan kita. Jadi kita sebetulnya tidak perlu membutuhkan jawaban lagi. Kan akidah kita sudah tetap tidak akan bisa dirubah lagi. Akidah yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan saja semuanya bisa memperjam.